Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, kawan-kawanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini, hingga saat ini, detik ini, hari Jumat 17 April 2020, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat iman, Islam, dan berbagai macam kenikmatan yang tidak mungkin akan bisa kita nilai dalam nominal uang, karena memang begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mohon izin untuk saat ini kita akan sedikit memperbincangkan tentang mengukur sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di manakah Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam pikiran kita, dan juga sejauh mana kemampuan kita untuk senantiasa bersandar, mempasrahkan, menyerahkan seluruh nasib atau takdir Allah yang terbaik kepada dirinya, karena bisa jadi berbagai macam kesulitan hidup, berbagai macam permasalahan hidup, dan yang lainnya itu dampak dari semakin jauhnya ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih bergantung kepada makhluk. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ayat dalam surat Al-Ikhlas yang sangat fundamental, yang sangat inti, yang kalau kita terjemahkan, yang kalau kita implementasikan itu begitu sangat mendalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Somad. Allah, kepadanya lah tempat segala bergantung. Allahu As-Somad. Ini adalah dua Asmaul Husna, dua nama Allah, yaitu Allah dan As-Somad. As-Somad artinya tempat maha bergantung, atau tempat kita bergantung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dalam kondisi yang sempurna, diberikan akal, pikiran, dan juga nafsu, yang dengan keduanya lah manusia bisa bertahan hidup. Dalam rentang waktu usia yang begitu luas, yang begitu singkat sebetulnya dalam kacamata Allah Subhanahu wa taala, kita seringkali melupakan posisi Allah dalam kehidupan kita. Sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kedekatan kita, interdependensi. Apakah dalam setiap pekerjaan kita sudah bersandar kepada Allah? Apakah dalam setiap pekerjaan kita sudah niat karena Allah? Apakah dalam setiap pekerjaan kita sudah memulai dengan kalimat Allah? Dan apakah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, permasalahan hidup ini yang begitu kompleks, di mana letak kita, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mengukur ketergantungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala? Adalah bisa dilihat dari sejauh mana kita berdoa, meminta, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita sakit misalnya, mana yang lebih sering kita pikirkan? Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, ataukah justru lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita sibuk membeli obat, sibuk mencari resep dokter misalnya, tetapi kita melupakan hal yang esensi, yaitu berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan mungkin kita lupa bertobat, memohon ampun. Barangkali sakit itu adalah salah satu upaya Allah untuk menggugurkan dosa kita. Hadirin yang berbahagia, manusia, orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kacamata saya, dia akan memiliki hidup yang bahagia. Kenapa? Karena dia yakin apapun yang terjadi dalam hidup ini adalah takdir Allah. Dan kita manusia tentunya adalah berkewajiban untuk memilih takdir Allah yang terbaik. Hadirin yang rahimakumullah. Ketergantungan ini diawali dengan sejauh mana kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bahkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, bukan karena aku takut doa yang tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi aku takutkan adalah ketika aku tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sudah sejauh mana doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah bahkan mungkin kita bergantung kepada makhluk, bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan sikap tawakal. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita pasrah. Bukan berarti kita pasif atau fatalis atau jabariyah. Tetapi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala berarti aktif untuk senantiasa kita